Kasih itu kebaikan, tidak berubah, tidak terpatahkan oleh apapun, dan tidak pernah bisa berubah menjadi kebencian. Supaya apa? Supaya orang tidak boleh mengatakan saya terlalu mengasihi saudara, tapi setelah saya tahu saudara bersikap aktif begitu, minta maaf, saya lihat saudara saya paling jengkel. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Kasih itu tanpa syarat, mengasihi saja. Kalau Anda mengasihi seseorang, kasihi saja, selesai di situ. Dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat 22. Dan kali itu saya mau baca bagian ini untuk kita. Menurut pertama Petrus pasal 1 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saya biasa tanya ke anak-anak sekolah dong, saya tanya begini. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Kenapa? Gravitasi. Don't jawab begitu, karena ada gaya gravitasi. Kalau jawab begitu, benar, naik kelas. Tapi ada jawaban lain yang lebih menggoda kita. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan itu ada duduk di bawah. Tuhan Allah ini menciptakan dunia sangat detail, sangat detail. Dia taruh manusia di bagian terakhir dengan maksud manusia tinggal menikmati segala sesuatu yang sudah disiapkan. Bayangkan kalau waktu itu Tuhan lupa cipta gaya gravitasi, semua jatuh ke atas. Saya yakin kabupaten ini akan nama Kabupaten Angkasa Raya, pasti bukan Rotendao. Nah saudara-saudara, ini menjadi serius bagi kita. Saya memulai ini kenapa? Karena Tuhan mengingat umatnya. Kan dia mengingat umatnya, dia melakukan banyak sekali hal untuk kita, termasuk dalam kisah Natal. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Sangat diharapkan bahwa segera setelah mendengar khotbah ini, mengikuti pemberitaan ini, persaudaraan di Rotendao itu menjadi aman-aman. Saya mau tanya, di Rotendao persaudaraan aman kok? Senyum dong tulus semua, tidak ada kepalsuan. Memang orang rote kalau jawab, memang terlalu sekali. Surat pertama Petrus ditulis segera setelah Kaisar Nero membakar kota Roma. Kenapa dia bakar? Kaisar ini sesungguhnya punya visi yang sangat kuat untuk kota ini. Dia harus jadi satu tempat yang sangat baik dan luar biasa. Tapi sayang, kalau mau ikut pelan-lahan agak susah. Dia bikin sedikit revolusi. Dia bakar kota itu. Waktu dia bakar habis, ini sekarang jadi sebuah kepanikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kaisar Nero punya visi yang sangat kuat untuk kota ini. Tetapi kalau ikut lambat-lambat agak susah. Dia mau bikin lebih cepat. Revolusi besar terjadi. Dia bakar kota itu. Setelah bakar dan terjadi kepanikan, orang-orang Kristen kemudian dituduh sebagai yang membakar kota itu. Itu seberapa seriuskah? Sangat serius. Kenapa? Karena kemudian penindasan dan aniaya terhadap kekristenan dimulai di situ. Dilakukan secara masif dan betul-betul sistematis. Mereka teraniaya. Orang-orang yang ditangkap dijadikan budak. Roma terlalu kuat. Roma terlalu kuat. Menaklukkan banyak sekali wilayah. Siap kemudian dijadikan budak oleh Roma. Saudara-saudara, apakah karena mereka budak itu lantas mereka adalah orang Saya lanjut. Saudara-saudara, orang yang ditangkap ini kemudian dijadikan budak. Apakah kemudian karena mereka budak itu mereka pekerja kasar? Jawabannya tidak. Mereka orang-orang profesional. Ada yang guru, ada yang dokter, ada yang pengacara. Orang-orang profesional semua. Ada beberapa catatan yang menarik tentang perbudakan. Paling tidak ada dua. Saya selesaikan bagian ini, kita masuk pada hal praktis. Pertama, saudara, budak tidak pernah dianggap sebagai manusia. Budak bukan manusia. Budak hanya barang. Kalau perlu kita pakai, kalau tidak perlu kita buang. Ini sedikit lagi. Ya sama dengan para pensiunan. Dulu waktu semangat itu kita pakai. Waktu masih aktif kita datang dan langsung bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Nah, itu masih aktif.
Kalau su pensiun, kau terima pensiun di kantor pos, itu anak yang baru honor 3 bulan, saya lihat kita dari jauh baru dia bilang, tua, aman kok tua. Itu rasa kayak mau cek ke dia itu, tapi kira-kira begitu. Budak tidak pernah dianggap seperti manusia, dia hanya barang biasa. Tapi yang kedua, saya tidak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, tapi yang kedua ini menarik. Budak dilarang untuk menikah, budak tidak boleh menikah, koma. Tapi hidup seperti suami istri boleh. Nikah tidak usah, yang penting kita dua sama ke suami istri. Menurut saudara ini kabar baik atau kabar buruk? Saya mau dengar yang bapak-bapak sah. Ini kabar baik atau buruk? Di Rote ini ada yang bukan suami istri tapi bikin ke suami istri. Kemungkinan besar don 2 budak. Karena kisah ini mengatakan begitu. Budak tidak boleh menikah, tapi boleh seperti suami istri. Tujuannya adalah anak-anak yang didapat dari hubungan seperti suami istri ini tetapi tidak sah karena mereka bukan suami istri, kemudian dijadikan budak lagi. Sekali lagi saya mau tanya, di Rote ada yang bukan suami istri tapi bikin ke suami istri? Ada. Dia ada ikut ini acara? Ada. So tunjuk. Wah jangan, ini bisa jadi masalah ini. Nah saudara-saudara, mari kita lihat lebih jauh. Dalam kondisi sosial yang kira-kira seperti ini, maka nasihat tentang persaudaraan itu kemudian dikumandangkan. Kalau keadaan kita sangat baik dan kemudian nasihat persaudaraan itu ada, saya kira tidak terlalu baik itu. Tetapi sekarang dalam kondisi di mana gap sosialnya sangat tinggi inilah, kemudian nasihat, hendaklah kamu menjaga kasih persaudaraan itu. Memang tidak gampang, saudara. Memang tidak gampang. Tetapi mau tidak mau memang orang harus memperjuangkan persaudaraan. Lalu bagaimana dia memberi jalan keluar? Pembacaan tadi menyampaikan beberapa catatan yang serius. Dia mulai kasih tahu yang begini. Pertama, supaya persaudaraan itu ada dan benar-benar bisa digerakkan oleh cinta kasih Kristus, pertama kita semua mesti tunduk kepada kebenaran. Semua beramai-ramai mesti tunduk kepada kebenaran. Saya suka bilang begini, ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Di pun tulisan beda, di pun arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya? Beda, kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut acara di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran nih. Saya kira kebetulan Pak Sekda ada. Tidak ini kebenaran nih. Kebenaran. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Tuhan Yesus lahir, bangkit, mati buat kita semua, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu di sini. Kalau kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Coba saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana dia ketidak sejahtera itu. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai okir juga tidak bisa. Mau pakai pemutih itu hanya di muka, seleher pi bawah gelap lagi dan kita jadi masalah. Nanti saudara tahu kenapa saya harus mengatakan ini. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara ragu di sini. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengerahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini,
Yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Rambut lurus itu kalau dibelai mungkin karena lurus jadi balicin lah. Mungkin karena lurus terus kita bilang sayang, tidak dapat itu, tidak dapat. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Saya lebih. Jangan gelisah hanya karena kita keriting. Amin kok. Itu serius itu saudara. Kenapa ini hal ini penting? Persaudaraan itu hanya bisa dimulai dari penerimaan terhadap diri sendiri. Kalau orang belum mampu menerima dirinya sendiri, jangan harapkan sebuah persaudaraan. Rotendao ini rusak karena orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya. Dan karena itu penerimaan terhadap diri ini harus begitu penting. Seolah-olah saudara-saudara menjadi orang lain itu lebih baik daripada diri sendiri. Ini kita punya masalah serius. Saudara-saudara, saya ingat sekali kadang-kadang kita ini punya pelecehan terhadap kemanusiaan itu sangat tinggi. Ada orang Timor satu bodoh, kita rame-rame langsung bilang dasar Timor go. Satu Timur saya yang bodoh, kok kenapa kami Timur semua kena? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Lebih baik saudara bertobat sudah. Ada orang rote satu omong taputer, kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan bunuh mana? Itu saudara yang omong. Saya hanya tanya saja. Kalau siang-siang jam 12 ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu. Saudara lihat kita punya masalah di sini. Apa yang ingin menjadi pesan pertama buat kita saudara? Kalau hari ini masih ada orang rote merasa lebih baik dari orang Timur, minta maaf, Anda bermasalah bagi sebuah persaudaraan. Kalau hari ini masih ada orang Sabu merasa lebih baik dari orang Alor, minta maaf, saudara bermasalah bagi persaudaraan. Kalau hari ini orang-orang Indonesia bagian Barat merasa lebih baik dari Indonesia bagian Timur, saudara bermasalah bagi persaudaraan dan nasionalisme di Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak pernah memilih menjadi Timur, Rote, Sabu, Alor, Sumba, Sumatera, Makassar, Jawa, Medan, Batak T. Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Waktu Tuhan mau cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, lu mau Timur ke Eropa? Tidak ada. Dia langsung saja begitu. Sehingga berhenti melecehkan kemanusiaan. Nah saudara, banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Kan ini syarat pertama untuk persaudaraan. Kebenaran dalam Alkitab harus punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar. Tuhan tidak mau. Itu tidak baik bagi sebuah persaudaraan. Kita semua harus diikat oleh peraturan yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan bagi sebuah persaudaraan. Ini ibarat kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Plat merah. Yo, kalau kita naik motor pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas, berani pergi ikutin? Kan kita ikut aturan. Tapi coba kalau SIM tidak ada, tidak pakai helm, lampu-lampu tidak ada, kaca-kaca spion tidak ada operasi lalu lintas, berani pergi? Kok kenapa tidak pergi? Jadi kalau ikut yang benar selesai. Kita pakai helm, ada SIM, STNK ada, lampu-lampu ada, dorang operasi di situ, kita pergi. Sampai di sana polisi tidak tilang, kita putar kembali. Dong tanya, kenapa putar kembali? Minta maaf, Bapak tolong tilang saya ikut. Biasa yang langgar-langgar aturan itu yang biasa bermasalah waktu pemeriksaan. Di Rotendao ini biasa ada pemeriksaan. Itu yang biasa 1 minggu kau tidak pulang rumah itu ada. Itu perbaiki apa? Kalau kita kerja ikut aturan, yang biasa jadi soal itu kalau 10.000 bayar 7.000, itu yang soal. Tapi kalau tulis 10.000 bayar 10.000, dia pun soal di mana? Itu pemeriksa datang, kita bisa marah kembali pemeriksa. Kenapa datang periksa? Kalau kita ikut aturan, dia pun soal kalau langgar aturan. Itu pertama. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu apa?
Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebab apa saudara-saudara? Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang slow, saudara bilang slow. Saya lewat bawah, saudara bilang Saudara-saudara, ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya begini, kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami suami-suami. Kalau kami duduk begini, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, itu serempak kami pun kepala akan begini. Tapi kalau istri di sebelah kau lihat begitu akan jadi masalah, maka kami pun kepala tetap. Hanya mata saya yang ikut. Karena laki-laki melihat perempuan. Betul. Di Rote ada. Itu Pak dong ada di sini. Pasti pakai motif. Bapak-bapak melihat ibu-ibu. Tetapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu tuh kalau duduk sama-sama, perempuan-perempuan kalau duduk sama-sama. Ada laki-laki ganteng satu masuk, donan lihat, tapi standar saja, tidak histeris, biasa saja. Tapi jangan coba-coba yang datang itu perempuan. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Coba saudara lihat ibu-ibu pusiku dan bibir. Untuk kasih orang di sebelah dong korek pakai siku. Yang sudah lihat, kawan di sebelah lihat dia pakai bibir, sabar bilang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul. Di Rote ada. Itu yang eselon berapa? Jangan coba-coba omong, itu bahaya. Kenapa hal ini serius saudara? Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang baik belum tentu didasarkan pada motivasi yang benar. Paulus berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi sebuah catatan yang penting sekali bagi kita saudara. Kenapa? Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu dan nona-nona di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, cantik-cantik semua. Dong pakai pakaian bagus-bagus, kerja lagi di ruangan yang penuh dengan AC, ramah sekali. Kita baru naik tangga terakhir, dorang sudah dengan santun sekali bilang, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi lihat suami baru bangun langsung dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Wih, itu bahaya itu sesungguhnya. Tapi Bang NTT tidak begitu Jadi yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Amin kok. Karena itu saudara-saudara, moralitas itu penting. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi penting. Kenapa? Karena ada orang yang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu karena tidak sinkron semua. Untung baik di Rotendao ada. Itu yang jadi masalah bagi sebuah persaudaraan. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Natal ini peristiwa solidaritas, kepekaan Tuhan. Dia tidak mau melihat manusia sengsara, maka dia mengambil rupa sebagai manusia. Saudara-saudara, mari kita jujur bahwa kepekaan sosial kita ini kadang-kadang bermasalah. Saya mau tanya kita semua yang pernah Pilipo, ada yang pernah bayar tawar sayur di tawar sayur, ada yang pernah tawar barang di Lipo, ada yang berani tawar. Wih, berani pisang sama kau tahu, lu bikin malu-malu. Pemilik Lipo orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, kalau beli di orang kaya tidak pernah tawar. Tapi kalau beli di orang miskin, pagi-pagi kalau dia lihat nenek satu ada jalan bawa sayur, itu tawar kok tidak? Itu tawaran tuh mengerikan. Kadang-kadang kita tanya, nenek, yo sayur berapa? Ini nenek senang ini. Nenek bilang 3.000 boi. Dia sengaja kaget, 3.000? Bisa 9.000?
Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa Farisa bang. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari oto plat merah. Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, di dalam tas masih ada Nokia lagi, pakai rantai salib berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, memang sudah terlalu betul. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur tak balik. Jadi kalau kita tanya, nenek, yuk sayur berapa? Itu nenek bilang 3.000. Maaf, bisa 1.000. Kalau sampai ada yang tawar sayur 3.000 jadi 1.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, ini orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, patut dipuji, patut ditiru. Yang kedua, mengkali makan puji. Atau yang ketiga, gila juga. Nanti kita yang tentukan kita 1, 2 atau 3. Saudara lihat, kalau kita semua taat kepada kebenaran, maka hal ini menjadi serius. Kedua, dia sampaikan, kamu mesti melakukan sesuatu itu dengan tulus ikhlas, penuh kerelaan. Persaudaraan itu harus dilakukan dengan rela, dengan ikhlas. Memang kalau buat apa-apa kalau tidak ikhlas itu tidak bisa. Saya mau tanya kita dulu, pernah putus cinta? Pernah? Ulang-ulang? Saya prihatin dengan saudara. Saya akan kasih tahu saudara, kalau putus cinta dan tidak segera move on, tidak segera berhenti, sudah itu bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Butuh untuk berhenti, butuh rela sudah. Kalau tidak nanti itu nyongkas naik foto dan dia pun tanta, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, terus lingkar merah di itu tanta pun kepala, pakai anak panah merah tunjuk itu tanta. Messenger dia baru tanya, siapa nih? Nah, itu lama-lama bisa susah. Butuh kerelaan. Memang kalau bikin apa-apa tidak rela itu tidak bisa, saudara. Jadi kalau melakukan tanpa kerelaan itu tidak bisa. Semua mesti rela. Dia sampaikan, karena itu kamu harus berjuang sungguh-sungguh untuk melakukan kasih. Saya punya definisi yang menarik tentang kasih. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak bisa pernah berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih itu apa? Kasih itu kebaikan. Tidak berubah, tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak pernah bisa berubah menjadi kebencian. Supaya apa? Supaya orang tidak boleh mengatakan, saya terlalu mengasihi saudara, tapi setelah saya tahu saudara bersikap asli begitu, minta maaf, saya lihat saudara saya paling jengkel. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Kasih itu tanpa syarat, mengasihi saja. Kalau Anda mengasihi seseorang, kasihi saja, selesai di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia, betul. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena manusia tidak mengasihi Tuhan Allah, lantas Tuhan berhenti mengasihi manusia? Kasih tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Salam sehat, salam sukacita, Tuhan memberkati kita. Amin.